Haleluya. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang pegang kendali atas seluruh kehidupan kami. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau ajaib. Kami percaya kalau kami masih ada sampai saat ini, kemurahan Tuhan, itu panjang sabarnya Tuhan atas setiap kami umat-Mu Tuhan. Bapa, setiap kami saat ini Tuhan mengaku bahwa kami sangat bergantung kepada Tuhan. Kami sangat membutuhkan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Sebab dunia begitu jahat, dunia begitu gelap, dan pekerjaan kuasa kegelapan mencoba untuk menjauhkan kami dari kasih Tuhan. Karena itu kami membutuhkan kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah bagi setiap kami Tuhan, karena kami semua di tempat ini sudah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya saat firman Tuhan disampaikan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, kami yang terikat dilepaskan, kami dipulihkan di dalam hadirat Tuhan, di dalam kebenaran firman Tuhan. Kami dipulihkan, kami dimerdekakan, kami dikuduskan kembali Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, berkaryalah di tempat ini. Kami sangat membutuhkan Engkau, berkaryalah ya Roh Kudus di tempat ini, di setiap hati pikiran kami. Jangan lewatkan satu pun di antara kami, berkaryalah ya Roh Kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terpujilah nama-Mu Bapa. Biar Engkau berbicara bagi setiap kami. Urapi kuduskan hamba-Mu, pakai hamba-Mu menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Hamba berdoa Tuhan Yesus, biar Engkau nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini. Hamba berdoa segala keangkuhan manusia, segala gila-gila zaman ini yang mencoba menentang pengenalan akan firman Tuhan, kami berdoa kami patahkan kuasa dalam nama Yesus Tuhan. Dan kami serahkan jalannya pemberitaan firman Tuhan saat ini ke dalam tangan Tuhan. Segala pekerjaan iblis setan dalam bentuk apapun manifestasinya, kami usir dia keluar dari tempat ruangan hati kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami luaskan roh Allah bekerja di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami semua umat-Mu sudah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Semua sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Shalom. Shalom, shalom, shalom. Yesus datang. Sekali lagi shalom. Shalom, shalom, shalom. Yesus datang. Apa kabar Bapak Ibu semua? Luar biasa. Ya, puji Tuhan. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, saya mau ajak kita untuk saksikan video ini bersama-sama untuk mengawali firman Tuhan di saat ini. Untuk diputar kembali kepada setiap jemaat Tuhan untuk mengingatkan kita akan kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. Amin. Amin. Dan Alkitab berkata pada waktu Tuhan datang nanti akan terjadi perpisahan, ya. 2 di tempat tidur, 1 akan diangkat, 1 ditinggalkan. Artinya bahwa ketika
Suami istri, yang suami setia, istri tidak setia mengikuti Tuhan, istri akan tinggal, suami akan diangkat. Dua di ladang, satu akan diangkat, satu akan ditinggalkan. Jemaat, bahkan gembala bisa tercerai, ya, sebab Tuhan datang kali kedua bukan lagi sebagai bayi yang membawa damai, tetapi dia datang sebagai raja di atas segala raja dengan pedang di tangannya untuk memisahkan domba dari kambing, untuk memisahkan gandum dari lalang, ya, untuk memisahkan orang-orang yang percaya dengan orang-orang yang tidak percaya kepadanya. Karena itu ada lagu, biasanya lagu ini dulu-dulu sangat suka dinyanyikan. Kelak ada tangisan, tangisan selamanya. Kelak ada tangisan waktu Tuhan menghukum dunia. Bapa dan anak bercerai, suami dan istri bercerai, perceraian selamanya waktu Tuhan menghukum dunia. Gembala dan jemaat bercerai, menantu dan mertua bercerai, terjadi perceraian kekal selama-lamanya. Untuk itu pastikan bahwa setiap kita pastikan keluarga kita, jemaat Tuhan, tidak ada satupun yang akan ketinggalan. Amin. Ya, saya perhatikan beberapa saat di akhir-akhir ini, seperti kesadaran itu Tuhan bangunkan kembali di setiap hati para orang tua, sehingga beberapa orang tua kemudian rindu untuk anak saya dibaptis, anak saya harus segera dituntun untuk kenal Tuhan, anak saya rindu supaya dia diselamatkan. Tolong doakan, ya. Nah, puji Tuhan bahwa Tuhan sadarkan kita bahwa kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Kita pastinya tidak mau supaya kita melihat kita berpisah dengan keluarga kita yang terkasih, anak-anak kita yang terkasih. Untuk itu sebabnya biar kita saling mengingatkan untuk lebih sungguh-sungguh lagi di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu, yang harus kita syukuri dalam kehidupan kita, mengucap syukurlah atas perkara-perkara rohani yang Allah kerjakan dalam hidup kita. Seperti apa itu? Kemauan beribadah, kemauan dengar firman Allah, kemauan melayani, kemauan mendisiplinkan diri seperti Maria, saudara Marta dan Lazarus yang duduk di kaki Tuhan dan terus memilih yang terbaik. Bukan yang baik saja, tapi dia memilih bagian yang terbaik, yaitu duduk dengar firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang hadir di tempat ini mungkin punya 1001 alasan untuk tidak hadir. Entahkah kita punya badan mungkin kurang enak, mungkin kita tidak ada mood untuk beribadah, mungkin ada tantangan, perasaan mungkin kurang enak karena ada 1-2 masalah yang mungkin beberapa hari terakhir ini sedang kita alami, ya, atau dalam seminggu ini dan belum beres-beres juga. Atau kita bisa punya banyak alasan untuk berkata tidak usah dululah beribadah hari ini. Tapi hebatnya Tuhan dalam diri kita, sehingga kita bisa menerobos semua itu, masalah-masalah lahiriah kita, fisik kita, perasaan kita dan pikiran kita. Dan kita ada di sini karena kita tahu di hadirat Tuhan itu, saat kita memuji menyembah Tuhan, mencurahkan isi hati kita, Allah hebat, Allah ajaib. Dia akan bantu kita, dia akan tolong kita, dia akan pulihkan kita. Kalau kita terjatuh dia angkat, kalau kita butuh arahan dia tolong, kalau kita butuh untuk buat keputusan yang tepat Tuhan akan tolong kita kalau kita minta bantuannya. Amin. Asal jangan berdoa minta nomor togel dari Tuhan. Ini hari saya baptis Bapak Ibu ulang, kalau berani berdoa minta nomor togel dari Tuhan. Jangan biar Roh Kudus suruh saya pilih nomor ini. Roh Kudus tidak pernah suruh kita untuk bikin dosa, untuk main judi, ya. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pastikan bahwa hari-hari ini kita tetap percaya dan tetap hidup di dalam Tuhan. Kita buka bersama Amsal 3 ayatnya yang ke-5 hingga ayatnya yang ke-12.
Amsal pada pasalnya yang ketiga, ayatnya yang kelima hingga ayatnya yang ke-12. Kalau Bapak Ibu sudah dapat, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Dan kita akan baca firman Tuhan ini secara bergantian. Yang wanita akan baca mulai ayatnya yang kelima bergantian dengan pria hingga ayatnya yang ke-12. Kita baca secara bersama-sama. Semua sudah dapat, katakan amin. Mari yang wanita 1, 2, 3. Berjalan pada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah kau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemberahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Hai anakku, Janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Oh sorry, ada ayatnya yang ke-12 saya lupa. Sama-sama lagi. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Amin. Ada firman Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Tema kita masih tetap percaya kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dikatakan dalam firman Tuhan di sini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takut akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemberahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Nah Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan. Tema kita di bulan ini, ya, bagaimana Tuhan rindu supaya kita tetap mempercayai Tuhan dengan segenap hati. Alkitab berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Nah kenapa tema tentang percaya kepada Tuhan ini kembali diangkat? Tetap beriman sungguh kepada Tuhan, yakin dia Allah. Dia Allah yang hidup, tidak ada Allah yang lain seperti dia. Sebab hari-hari ini menjelang kedatangan Tuhan, banyak penyesat-penyesat yang muncul untuk menyesatkan umat Tuhan. Dan ingat bahwa penyesat yang ahli, yang profesional, dia pasti akan sangat mirip dengan hamba Tuhan. Ya, nabi palsu itu mirip dengan nabi Tuhan. Ya, sebab saya pernah jelaskan, kalau orang pemalsu dia mau bikin 100.000 palsu, lalu dia bikin 100.000 warna merah, tapi dia bikin warna hitam. Anak kecil pun tahu itu palsu. Pemalsu yang hebat, dia akan bikin tidak ada beda satupun, sehingga orang tahu itu asli, padahal sebenarnya palsu. Kelihatannya sama-sama firman Tuhan, tapi sebenarnya palsu. Nah, hari-hari ini banyak orang yang menyerang iman Kristen dengan menolak ketuhanan Yesus. Ya, ketuhanan Yesus dipertanyakan, dia Tuhan atau bukan? Ya, dan banyak orang yang meragukan ketuhanan Yesus. Banyak yang mengatakan Yesus itu cuma manusia. Ya, dia hanya manusia yang diciptakan oleh Allah. Dan banyak orang yang tidak mau mengakui dia sebagai Tuhan. Tapi tahukah saudara bahwa sekalipun mereka tidak mau mengakui dia sebagai Tuhan, itu tidak penting sama sekali. Sebab ketuhanannya tidak tergantung daripada manusia. Orang mau akui dia atau tidak, dia tetap Tuhan kan? Amin. Ya, orang mau bertobat atau tidak, dia tetap Tuhan. Orang mau puji agungkan dia atau tidak, dia tetap Tuhan. Saudara mau nyanyi tepuk tangan, kasih mau tepuk tangan, mau duduk panggung kaki tinggi-tinggi di hadapan Tuhan, juga dia tetap Tuhan. Ya, orang mau taat kepada firman-Nya atau tidak, dia tetap Tuhan. Orang mau akui dia atau tidak,
Ibrani 1 ayat 18. Ibrani 1 ayatnya yang ke-18. Kalau bacakan bagi kita. Demikian firman Tuhan. Ibrani 1 ayat 8. Tetapi tentang anak, tahtamu ya Allah. Ia berkata, tahtamu ya Allah. Ia di sini huruf besar. Tetap untuk seterusnya Ya. dan selamanya. Ya. Dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Tentang anak di situ huruf besar artinya tentang Yesus. Ia berkata, Bapa di surga, Allah Bapa di surga berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Ya, Bapa di surga panggil Yesus Allah. Kau tidak akui dia Allah, tidak menurunkan dia punya tahta 1 milimeter pun tidak turun. Karena Bapanya di surga mengakui dia Allah. Lah Allah Bapa saja panggil dia Allah, kau siapa? Ya, kita manusia ini tidak lebih dari hembusan nafas. Jadi jangan balaga. Ya, nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selama-lamanya. Hari-hari ini kita melihat kegoncangan yang terjadi. Ya. Dan ini semua membuktikan bahwa semua pemerintahan, semua kekuasaan, tidak ada yang tidak bisa diturunkan. Tuhan berkuasa untuk menurunkan dan Tuhan berkuasa untuk mengangkat. Ya. Tidak ada satu kekuatan pun bahkan Nebukadnezar yang mengakui dirinya sebagai Tuhan dilengsarkan oleh Tuhan. Hanya satu kekuatan, hanya satu kerajaan yang tidak bisa dilengsarkan. Kerajaan Allah yang rajanya ialah Tuhan Yesus Kristus. Dia tidak bisa dilengsarkan, dia tidak bisa diturunkan dari tahtanya. Kerajaannya tetap untuk selama-lamanya. Tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Berbicara tentang kekuasaannya adalah kebenaran. Di luar dia hanya kesalahan. Ya. Nah Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, karena itu hari-hari ini perhatikan baik. Siapa yang kita percaya dalam hidup, siapa yang kita andalkan dalam hidup kita. Kalau kita andalkan satu nama manusia, bertobat saat ini. Sebab kita berkata bahwa manusia tidak lebih dari hembusan nafas. Kepada siapakah engkau mengandalkan? Ya, kepada siapakah engkau menaruh andalanmu? Kepada manusia, dengar ini baik, dia tidak lebih dari hembusan nafas juaranya. Ya. Nah, karena itu kita melihat firman Tuhan Yohanes 1 ayatnya yang ke-1 hingga ayatnya yang ke-3. Injil Yohanes 1 ayatnya yang ke-1 hingga yang ke-3, tolong dibacakan bagi kita. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah terjadi, yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Tanpa Yesus, tanpa firman itu, firman yang telah menjadi manusia kan berikutnya, artinya ini tentang Yesus. Pada mulanya ia bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Yesus, dan tanpa Yesus tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala sesuatu yang telah dijadikan. Ya, Allah, Yesus Kristus, ya, sifatnya adalah sanggup menciptakan, tapi Allah juga sanggup menghancurkan apa yang Dia ciptakan. Alkitab bilang nanti pada waktu hari terakhir atau yang orang sebut dengan kiamat, dunia ini akan hancur. Kalau Bapak Ibu tanya siapa yang hancurkan, ya Allah yang hancurkan. Siapa lagi kalau bukan Tuhan? Sebab 2 Petrus 3 ayatnya yang ke-10 mengingatkan kita. Coba tolong baca 2 Petrus 3 ayatnya yang ke-10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap, Ya, dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala
yang ada di atasnya yang ada di atas bumi itu akan hilang lenyap. akan hilang lenyap dalam nyala api, akan hangus dalam nyala api. Saudara yang bisnis kos-kosan itu akan habis semua. Jangan putus asa dulu. Ya, tapi itu betul kan? Saudara yang perlu banyak memenuhi seorang laki ini, ya, hangus semua. Karena kita bilang semua unsur bumi dan semua yang ada di atas bumi akan hangus dalam nyala api. Ya, maksud saya tadi bilang jangan putus asa itu begini. Kalau saudara sudah punya hidup kekal kan tidak ada masalah. Dunia ini mau hancur, semua harta kita di dunia mau hancur. Tapi ketika kita kumpul harta kita di surga, ya, kita ruko berapa banyak dan kalian seumur lagi mau habis semua juga tidak masalah. Jadi kalau kita dalam hidup ini hanya fokus kumpul harta, bangun di sana, bangun di sini, bangun di sana, semua kita bangun, tapi lupa untuk bangun iman kita di dalam Tuhan. Ya, jangan bangga, jangan bangga, sebab semua yang kita punya di dunia ini akan hangus dalam nyala api. Makanya ada orang yang kumpul kekayaan sampai tidak ada waktu cari Tuhan. Itu manusia paling bodoh. Ya, kupikir semua itu bisa dibawa mati kan? Ya, tidak bisa. Dunia ini kita bilang semua unsur-unsur di dalamnya akan hangus dalam nyala api, bodoh. Makanya jangan sampai kita cari harta sampai lupa untuk cari Tuhan. Ya. Bukti berikut dari ketuhanan Yesus. Dia yang punya kuasa. Kita hamba-hamba Tuhan ini, kalau kita mau berdoa menyembuhkan orang itu tergantung kehendak Tuhan. Ya, kalau Tuhan berkehendak, orang itu pasti sembuh. Kalau Tuhan tidak berkehendak, maka kita mau punya karunia kesembuhan pun tidak akan sembuh kalau Tuhan tidak berkehendak. Yohanes 5 ayat yang ke-21 yang membuktikan ketuhanan Yesus. Yohanes 5 ayatnya yang ke-21. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Amin. Sebab seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Dia punya kuasa. Maka itu saat ini kalau Bapak Ibu datang dengan pergumulan sakit penyakit apapun, kita percaya kalau 2-3 orang berkumpul demi nama Tuhan, Yesus ada di sini. Amin. Yesus sanggup menyembuhkan saudara. Yesus sanggup menyembuhkan Bapak Ibu. Sebab kesembuhan itu, mujizat itu tidak tergantung kepada pendeta, tidak tergantung kepada pengkhotbah, tapi tergantung kepada Dia, Tuhan Yesus Kristus. Dan bagi Dia tidak ada yang mustahil. Amin. Amin. Ya, mujizat itu terjadi kalau Yesus mau, dan kalau Dia mau, Dia pasti lakukan. Dan kalau Dia buka jalan, tidak ada yang bisa tutup jalan. Kalau Dia tutup, tidak ada yang bisa buka. Apa yang mustahil bagi Allah? Amin. Maka mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jangan pernah meragukan ketuhanan Yesus. Dia Yesus, Dia Tuhan, Dia Raja kekal selama-lamanya. Alkitab berkata tahtanya tidak pernah akan berkesudahan, tongkat pemerintahannya kekal untuk selama-lamanya. Amin. Karena itu, perhatikan yang baik, salah satu cara kita menyangkal Kristus, menyangkal ketuhanan Kristus adalah sikap diam kita. Ada ungkapan bilang, diam itu emas. Tak tapi lagunya kan bilang, tak selamanya diam itu emas. Kenapa? Karena kalau diam untuk kebenaran itu bukan emas, itu pengecut namanya. Ya, ketika kita tahu kebenaran, nama Yesus menyelamatkan, tapi kita diam dan kita tidak memberitakan itu. Ketika kita tahu itu salah, tapi kita diam, kita tidak tegur, itu bukan emas, itu pengecut. Ya. Nah, karena itu pastikan bahwa kita tidak menjadi seperti Petrus yang jaim, yang jaga-jaga image, semau beritakan, semau mengakui ketuhanan Yesus. Nanti orang bilang beta apa? Kepala kantor suruh berdoa, karena kepala kantor mungkin beda agama. Kita berdoa jangan cuma-cuma sebut nama Yesus. Nanti bagaimana jaga dia perasaan? Dan sementara saya naik jabatan bagaimana? Padahal kita lupa karena nama itu kita masih bernafas sampai saat
ini. Kita jaga-jaga image. Wajar nama Yesus disebut, bilang saja Tuhan yang Esa. Kita malu menyebutkan nama Yesus. Ya, kita lupa kalau karena nama itulah kita punya pekerjaan. Karena nama itulah kita punya jabatan. Karena nama itulah kita ada sampai saat ini. Amin. Karena itu tetaplah percaya kepada Tuhan, kepada Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan. Yang kedua, kalau kita percaya kepada Tuhan, maka yang kedua, jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Amin. Percayalah kepada firman Tuhan. Jangan percaya kepada pikiran kita. Jangan percaya mama-mama kepada perasaan kita, kepada pengertian kita. Dengan kata lain saya mau bilang, jangan terlalu percaya diri. Ya, sebab semua kecenderungan hati manusia ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Alkitab katakan di dalam Kejadian pada pasalnya yang kedua. Kejadian 6 ayatnya yang kelima. Kejadian 6 ayatnya yang kelima. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ya. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa, garis bawah ini, segala kecenderungan hatinya, segala artinya tidak ada yang tidak termasuk dalam segala. Semua kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Bahasa Soklakinya sah saja, selalu membuahkan kejahatan sah saja, sehingga ada yang baik. Waktu manusia jatuh ke dalam dosa, kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan sah saja, semata-mata, sehingga ada yang baik. Ya, karena itu Alkitab tidak salah mengatakan, percayalah kepada Tuhan, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jangan jadi orang yang terlalu percaya diri, percaya Tuhan saja. Hatimu dan hatiku tidak bisa dipercaya. Amin. Kalau mau putuskan sesuatu, bapak-bapak, mama-mama, jangan terlalu percaya kalau bapak-bapak pikiran itu benar, atau ibu-ibu jangan terlalu percaya kalau perasaanmu benar. Jangan bilang, Beta nih biasa feeling terlalu kuat, jadi biar saya berdoa, cuma Beta nih rasa ini nih yang betul nih. Ya, Beta rasa Tuhan bilang hari ini Beta selesai ibadah. Ya, jangan terlalu percaya ibu-ibu berperasaan, ya bapak-bapak. Jangan terlalu percaya bapak-bapak punya pikiran. Jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Beta nih feeling terlalu kuat, Beta nih biasa terasa. Kalau Beta bilang itu betul, biasa apa betul sudah. Ya, jangan terlalu percaya diri. Sebab 1 Korintus 10 ayatnya yang ke-12, kita bilang bagaimana? 1 Korintus 10 ayat 12. Mari bacakan. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Hati-hati supaya jangan jatuh. Kalau hari ini sudah bilang, siapa apa? Saya ibadah, saya berdoa aja, saya bikin dosa mau. Saya ibadah, saya berdoa aja, ada aman-aman. Saya bikin hati sakit orang, saya bikin dosa per Tuhan, kita ada aman-aman nih. Barang siapa menyangka dia teguh berdiri, harus berjaga-jaga, hati-hati supaya jangan dia jatuh. Jangan terlalu percaya kita punya perasaan atau pikiran atau hati. Percaya Tuhan saja, percaya firman Tuhan saja. Kalau kita pun perasaan bilang, saya pribadi itu siapa apa? Ya, Inona, saya pribadi pemuda itu siapa apa? Kan ada doa PPA, kan sudah melayani itu, kan ada ibadah BBI lain. Ya, tapi kan Tuhan bilang semakin menjelang kedatangan Tuhan. Coba Ibrani 10 ayat 25. Saya akan bacakan terjemahan sederhananya, tampilkan saja terjemahan baru di situ. Kalau ada terjemahan sederhana bisa dibuka. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah malas berkumpul dalam persekutuan kita, seperti yang sudah menjadi kebiasaan sebagian orang. Sebaliknya, marilah kita saling mengingatkan untuk tetap rajin berkumpul dan lebih rajin lagi, sebab hari kedatangan Kristus semakin dekat. Kalau kita pikir sepi ibadah, pria PT
Ya, seperti Adam. Saya minggu kemarin katakan Adam itu manusia suci, belum terkontaminasi dosa, sebab Allah menciptakan manusia bukan sebagai manusia berdosa, tapi Allah menciptakan manusia sesuai gambar dan rupa Allah. Salah satu gambar Allah, sifat Allah, hakikat Allah yang Tuhan tahu dalam manusia adalah kudus, suci. Itu yang diciptakan. Nah, Adam itu manusia suci, kudus, belum terkontaminasi dengan dosa. Tapi dengan ini baik, manusia yang suci kudus ini waktu dengan khotbah. Dan khotbahnya bukan dari pendeta dari Amerika, bukan dari pendeta Jakarta, bukan dari pendeta dari luar negeri, bukan. Yang khotbah ini Tuhan Allah langsung pencipta langit bumi yang khotbah. Dalam Kejadian 2 Tuhan katakan, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan, tapi yang di tengah-tengah jangan kamu makan, karena pada hari kamu makan, kamu pasti akan mati. Tuhan Allah sendiri yang khotbah. Begitu Tuhan Allah selesai bicara, iblis datang. Iblis bilang, bisi-bisi nih, iblis bilang, kamu tidak akan mati, makan saja. Saya akan mati, tapi matamu akan terbuka. Adam dan Hawa dengan sapa, iblis ke Tuhan. Kalau Tuhan yang cipta mereka, mereka lebih pilih dengan iblis daripada Tuhan. Ya, mereka lebih, ini manusia yang belum terkontaminasi dosa. Apalagi kita yang hari ini sudah terkontaminasi dosa. Semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah dan sudah jatuh ke dalam dosa. No, Adam yang masih kudus saja, dia bisa lebih pilih untuk ikut suara iblis daripada ikut suara Tuhan. Ya, baru di Kejadian 2 dia dengar Tuhan bicara, dia dengar Tuhan khotbah. Kejadian 3 dia sudah ikut iblis bersuara. Iblis bilang, nggak apa-apa, makan sah, bikin dosa saya akan mati, percayalah. Dan mereka ikut iblis punya bisikan. Ya, karena itu jangan percaya pada pikiranmu, perasaanmu, sebab semua kecenderungan hatimu adalah dosa. Percayalah kepada Tuhan dan firman-Nya. Jadi uji. Kalau pikiran kita, perasaan kita, pengertian kita sudah bertentangan dengan firman Tuhan, itu satu, pikiran iblis, tipuan iblis. 2, kecenderungan hati yang selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ya, kejahatan di sini apa sih? Meleset dari kehendak Tuhan. Meleset itu sedikit tidak sesuai saja dengan kehendak Tuhan, tapi semakin berjalan ke depan, yang tadi cuma bergeser 1 mm, itu dia punya sudut akan semakin besar. Dari yang tadinya kelihatan lurus cuma 1 mm kecil sekali, tapi semakin ke depan semakin ya meleset. Amin. Ya, kan ada tuh. Ada 8 pesawat yang hilang di segitiga Bermuda di antara tahun 45, ya, 47, 48, 49, ya, dan salah satunya disebabkan karena melenceng itu kan, sedikit saja 0, sekian milimeter, dan itu menyebabkan dia ya lari tidak sesuai dengan arahnya. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita bilang asing apa-apa, meleset sedikit saja apa-apa, sedikit sesuai dengan Tuhan menghendaki siapa-apa, tapi yang sedikit itu semakin berjalan ke depan semakin salah jalan. Ya, makanya Bapak Ibu dalam Filipi 2 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-13. Filipi 2, 12 hingga 13, coba tolong bacakan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Iya. Allah yang mengerjakan dalam kita, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Kalau dulu waktu Paulus masih ada, kok bisa begitu mengerjakan kesempatan dengan begitu takut dan getar, dengan begitu sungguh-sungguh? Kenapa sekarang ketika Paulus tidak ada, kamu mulai kendor? Berarti yang mengerjakan kehendak dan pekerjaan di dalammu bukan Allah, tapi Paulus. Makanya kendor
berjuang. Amin. Ya, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut, ayatnya yang ke 14 dan 15. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Tuhan sudah mau datang. Tanda-tanda zaman sudah digenapi. Gempa bumi di mana-mana terjadi, peperangan di mana-mana, kelaparan di mana-mana, sampai siaran secara global bilang jam kiamat sudah dekat. Masih juga kita masih tetap tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Nah, karena itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, coba kita lihat Markus 7 ayat 21 hingga ayatnya yang ke-23. Markus 7 ayat 21 hingga ayatnya yang ke-23. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Nah, di dalam perjanjian lama, manusia itu disucikan dengan darah domba jantan, tapi itu hanya disucikan secara lahiriah. Makanya dalam kitab Ibrani pada pasalnya yang ke-9 ayat 13 hingga yang ke-14, Ibrani 9 ayat 13 hingga yang ke-14. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu mudah menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya dari darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan mencucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah dalam hidup. Jika darah domba jantan dan lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, tetapi hanya disucikan secara lahiriah saja, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan kita dari dalam hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Hanya darah Yesus yang memurnikan kotornya hati kita. Mau khotbah sekeras apapun, mau suara saya sekuat apapun, tidak akan ngefek kalau kita tidak terima Yesus dalam hidup kita. Karena hanya pribadi Yesus dan Roh Kudus yang bisa mengubah hidup saya dan saudara. Amin. Kita berkhotbah di sini kurang atraktif, tapi kan saudara pernah lihat ada satu ibu ya dari Ambon, ketua PBI, yang karena waktu dia khotbah dia bisa lompat-lompat, dia bisa muncul balik di sini juga jadi. Tapi itu tidak ngefek apapun, tidak bisa mengubah apapun kalau kita tidak punya Yesus dalam hidup kita. Sebab hanya darah Kristus yang sanggup untuk menyucikan kita dari hati nurani yang jahat, yang kotor itu. Ya. Ibrani 10 ayat 19 hingga ayatnya yang ke-22. Tolong bacakan secara cepat. Ibrani 10 ayat 19 hingga yang ke-22. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati. Oleh karena Yesus, hati kita telah dimurnikan, dibersihkan dari hati nurani yang jahat, ya. Dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Kalau bukan Kristus, kalau bukan Yesus, kita semua kotor. Makanya kalau pendeta yang terima Yesus sungguh-sungguh di hatinya, pasti akan kelihatan. Majelis, kalau saya terima Tuhan sungguh-sungguh dalam hatinya, saya terima Yesus sebagai Raja dalam hatinya, pasti akan kelihatan. Sampai jemaat akan pertanyakan, ini pendeta sebenarnya bertobat ke sih? Ya. Kenapa? Karena jemaat dengar firman Tuhan, jemaat baca firman Tuhan,
mencintaimu lebih dari apapun, meskipun engkau hanya kekasih gelapku. Saudara kalau menyanyi lagu tuh mengerti, dia mengerti ya. Ya, ini lagu-lagu perselingkuhan. Kau ada yang memiliki. Di gereja haleluya, haleluya. Lari bagian dia suara. Kau ada yang memiliki, aku ada yang memiliki. Walau kita masih saling menyayangi. Kau di sana, aku di sini, satu rasa dalam. Ini lagu-lagu selingkuh kan? Ya, dalam hati, suara bini, suara laki, tapi kau di sana, aku di sini, satu rasa dalam hati. Namun hanya kau yang ku sayangi. Pas setan dia ketemu lagi, pas setan dia ketemu bini, hanya kau yang ku sayangi. Mungkinkah terjadi setan bekerja? Ya, ini menyembah di gereja, wih luar biasa, tapi datang live macam orang gila. Ya, kita tidak bisa seenaknya seperti itu. Saya paham tidak semua lagu dunia salah, tapi bukan berarti kita live macam orang gila di internet. Ya, kalau lagu yang positif ya bisa dinyanyikan dalam pernikahan. Ya, kan waktu ibu majelis menikah kan, ya ada lagu-lagu barat tuh, apa tuh? When you believe. Ya, kalau maknanya positif ya tidak masalah, tapi kau di sana, aku di sini, orang pun lagi, orang pun bini, satu rasa dalam hati. Itu setan saudara. Ya, hidup kita mesti bersih, harus kudus, amin. Kenapa kudus itu begitu penting? Karena Ibrani 12 ayat 14 berkata. Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kejarlah kekudusan. Saudara yang sudah dikuduskan oleh Kristus lahir baru harus terus kejar kekudusan. Kata kejar di situ harus kasih garis bawah. Artinya harus proaktif. Kejar kekudusan, jangan santai. Salah dengan istri minta maaf, salah dengan suami minta maaf, apalagi salah dengan Tuhan, minta ampun dari Tuhan. Jangan jalani hari-hari dengan kepahitan, akar pahit, dendam, salah mengerti, salah nilai orang. Hidup kita sendiri yang rugi. Kalau damai dengan semua orang, dengan Tuhan beres, damai hidup ini, kerja damai, biar makan saya pakai ikan, cuma tempe, tahu dan sambal, tapi tetap sukacita, amin. Masalah ada tetap sukacita, ya, biar tiap hari wakil jalan terus, tetap sukacita. Saya mertua bisa kirim kelor dan pesawat dari kisah. Nah, itu cara-cara terjadi. Dan waktu jemput kelor itu mobil jemput pulang-balik ya. Saya bilang ini kelor mahal. Saya bilang ke suami, ini kelor habis, harus kita habiskan, tidak boleh coba-coba uang. Ini kelor kirim pesawat bukan kapal. Tapi memang betul. Ya, saya waktu dengar suami saya bilang kirim kelor, saya bilang, duh bisa lagi kelor kayaknya susah kapan. Ya, waktu datang saya lihat, aduh kelor tua-tua lah, saya bilang, ini saya masak supaya dia rasa kata akan keras nih. Saya masak itu tidak sampai 5 menit saya sudah angkat, biar dia rasa kalau akan kerasan kasarnya. Karena saya sendiri yang bikin bersih. Waktu saya belum 5 menit saya sudah angkat, saya kasih dia makan, saya lihat dia makan sampai hampir habis. Ini mau bagaimana? Saya rasa begini, ini kelor memang beda. Kelor risol lagi itu akan pembatang hijau-hijau, dia pun daun juga hijau. Atau masa sampai 15 menit, angkat bikin rasa tetap kasar. Tapi ini batangnya sudah kasar, daunnya kasar. Masa belum mau apa angkat, wih lembut. Saya tidak tahu ini kelor suami. Tapi rencana jahat saya akhirnya tertumpulkan oleh kelor kisah. Itu luar biasa, ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita hidup dalam damai dan mengejar kekudusan, berusaha untuk hidup dalam kekudusan, maka kita akan hidup dengan damai sejahtera. Masalah ada, hati tetap sukacita. Hadapi hidup dengan optimis bahwa saya akan raih kemenangan, saya akan berkemenangan di atas masalah yang datang silih
tapi saya tidak akan kenapa-kenapa. Selama Allah yang kudus di pihakku. Matius 5 ayatnya yang ke-8 berkata demikian. Coba tolong baca. Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Ya, kata suci dari terjemahan Inggrisnya, kata yang dipakai adalah murni. Berbahagialah orang yang murni hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Ya, nah karena itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pastikan kita jangan bersandar kepada pengertian sendiri, tapi percayalah kepada firman Tuhan. Yang ketiga dikatakan dalam firman Tuhan kembali dalam pembacaan kita tadi. Akuilah dia, ayatnya yang ke-7. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, dalam 1:3 tadi. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Ya, kalau sudah terima Yesus, kalau sudah percaya kepada Yesus, jangan lagi main-main dalam dosa. Yang selingkuh-selingkuh, yang ada main perempuan di luar, putuskan hari ini. Amin. Ada di sini yang selingkuh? Ya, kalau saudara tidak putuskan hari ini, saudara mau Tuhan bongkar. Ya, Raja Daud bikin tersembunyi, Tuhan nyatakan terang-terang. Ya, saudara bikin sembunyi-sembunyi, Tuhan akan nyatakan terang-terang. Lebih baik hari ini sebelum engkau dipermalukan, bertobat, putuskan segala selingkuhan, kekasih gelap dan sebagainya, remang-remang, kekasih apapun itu, kupu-kupu malam kah, kupu-kupu sore kah, putuskan dia saat ini juga. Ya, bapak-bapak kalau di perjalanan dinas jangan coba-coba pakai jasa pijit. Mau pijit ujung kuku kah, telapak tangan, kasih mama cuma telapak tangan saya dia pijit, dan telapak tangan akan naik sampai di bawah ketiak dan dia terus naik. Jangan coba-coba. Ya. Ya. Tuhan kasih jabatan pangkat, bukannya hormat sama Tuhan, malah pimpin gatal. Ya. Saudara bertobat. Ingat, Alkitab berkata dasar yang diletakkan Allah itu teguh. Bapak Unus cari firman Tuhan itu langsung buka. Saya baca. Dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, sehingga siapapun yang menyebut nama Tuhan harus tinggalkan kejahatan. Amin. Jangan sampai kita terhubung dengan Tuhan, tapi kita juga terhubung dengan dukun. Jangan sampai kita terhubung dengan Tuhan, tapi sementara itu kita juga terhubung dengan arwah orang mati. Jangan sampai kita terhubung dengan Tuhan, tapi juga kita terhubung dengan togel. Ini salah. Jangan sementara kita terhubung dengan Tuhan, tapi kita juga terhubung dengan lampir. Ini salah Bapak Ibu. Ya, buat engkau yang masih hidup dalam dosa, bertobat saat ini. Saya tidak berkhotbah untuk menyenangkan hatimu, tapi saya berkhotbah untuk menyenangkan hati Tuhan. Sebab Galatia 1 ayat yang ke-10 berkata, barang siapa masih mencari kesenangan manusia, dia bukan hamba Kristus. Ya. Yang terakhir. Pokoknya Bapak Nus biar angkat tanda silang, saya yang terakhir Bapak Nus. Ayat 9. Ayat 9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana kemurahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Nah Bapak Ibu, yang terakhir, ini yang kemarin saya bahas hari Minggu kemarin. Persembahkan yang terbaik buat Tuhan. Kalau kita lihat di YouTube hari-hari ini ada satu statement, bukan saja satu, tapi ada beberapa. Kemarin baru Mama bilang, saya, oh ternyata ada yang lain. Dari Brian Siwarta tentang perpuluhan, itu sudah ditiadakan karena sudah tidak dibutuhkan pada zaman ini. Ya, ada juga yang bilang karena itu Taurat. Sekarang sudah bukan zaman Taurat. Ya. Lalu kemudian ketika dikatakan bahwa tapi di perjanjian baru Tuhan sendiri yang berkata, yang satu harus dilakukan, harus. Satu itu berbicara tentang perpuluhan, karena Tuhan menegur ahli-ahli Taurat, pemuka-pemuka agama. Tuhan berkata, kamu membayar perpuluhan, tapi kamu tidak memperhatikan kasih dan keadilan. Yang satu harus dilakukan,
Sebelum Musa perpuluhan sudah ada. Abraham memberikan 1/10 kepada Melkisedek imam Allah yang maha tinggi. Siapa lagi? Yakub anaknya, Ishak anaknya. Ketika dia diberikan kemenangan oleh Tuhan, ketika dia menuai hasil dari tanah itu, dia berjanji kepada Tuhan, dari segala yang aku punya, aku akan berikan 10% kepada Tuhan. Aku akan kembalikan 10% kepada Tuhan. Itu sebelum zaman Taurat, sebelum zaman Musa. Ya, karena itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Dalam Maleakhi 3 ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-7. Maleakhi 3 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-7. Bahwasanya aku, Tuhan tidak berubah, dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Sejak zaman nenek moyangmu, kamu telah menyimpang dari ketetapanku dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku, maka aku akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Tapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami harus kembali? Ayat selanjutnya, bolehkah manusia menipu Allah? Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Ya. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Ya. Kemudian dikatakan selanjutnya, bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Ya. Kamu telah menipu aku. Minggu kemarin saya sudah suruh baca dari terjemahan King James-nya. Kata menipu di situ dipakai kata terjemahan Inggrisnya rob, rampok. Kamu telah merampok aku, kata Tuhan. Lalu engkau bertanya, dengan cara bagaimana kami merampok engkau? Bukan menipu, merampok Tuhan. Ya. Jadi bicara tentang perpuluhan dan persembahan syukur, Tuhan awali dengan kata ini, bahwasanya aku Tuhan tidak berubah. Jadi tidak ada perubahan soal persembahan syukur dan persembahan perpuluhan. Tetapi teguh jangan mau dipengaruhi oleh penyesat-penyesat hari ini, sebab Tuhan katakan, aku Tuhan, aku tidak berubah. Waktu dia mau bicara tentang persembahan syukur dan perpuluhan, dia awali dengan kalimat ini, bahwasanya aku Tuhan, aku tidak berubah. Kalau ada yang berubah itu bukan aku, itu Brian Siwarta. Kalau ada yang berubah itu bukan Tuhan, itu manusia yang berubah. Jadi jangan gampang percaya dengan perkataan manusia, pendeta siapapun. Selidiki dulu firman Tuhan. Perkara orang berhenti melakukan untuk memberikan persembahan atau perpuluhan buat Tuhan, itu bukan perkara Tuhan yang berubah, tapi mereka yang menyeleweng dan tidak setia. Dari zaman nenek moyangmu kamu sudah tidak setia, kamu telah menyeleweng. Kamu rampok aku. Karena itu kembalilah kepadaku. Ya. Jadi kalau dari awal bertobat kita begitu setia, mengembalikan perpuluhan, harus terus setia, teguh dalam menabur, berkorban sampai Tuhan datang. Dan kemarin saya sudah jelaskan kabar baiknya, gereja di tempat ini tidak pernah memaksa jemaat untuk Bapak Ibu harus kasih perpuluhan ya. Kalau kita cek, kalau kita telepon, halo Cici, suka kasih perpuluhan belum? Kan tidak ada kita cek-cek seperti itu. Karena kita tahu bahwa urusan memberi perpuluhan, persembahan, syukur, itu urusan pribadi kita, urusan sakral saudara dengan Tuhan. Yang kedua, perpuluhan tidak masuk ke kantong gembala dan pendeta di tempat ini. Ya, kita memang menerima insentif. Sekalipun insentif itu kadang-kadang saya, tapi itu dikelola oleh bendahara gereja. Ya, semua uang persembahan perpuluhan itu dikelola oleh bendahara gereja. Sudah dia percaya? Kalau tidak percaya, kita tidak mungkin ada di bawah organisasi yang namanya GBI. Saudara bisa searching Google, tata dasar gereja GBI. Itu semua uang dikelola oleh bendahara gereja, bukan masuk ke dalam kantong pendeta. Kalau tidak demikian, kita sudah dapat peringatan dari Sinode GBI dan sudah dikeluarkan dari Sinode GBI. Ya, maka semua persembahan yang masuk diatur untuk operasional gereja, pelayanan misi ke kecamatan-kecamatan, membantu jemaat yang berkekurangan sakit atau meninggal, pelayanan rintisan, perpuluhan ke pusat, iuran gereja, iuran pejabat dan sebagainya. Ya, jadi perpuluhan saudara benar-benar untuk Tuhan menopang pekerjaannya. Nah, masalahnya banyak orang memilih untuk mendengar iblis kan lewat manusia daripada taat kepada Tuhan. Begitu Brian
Ya. Nah, makanya kemarin saya katakan alasan yang berayat katanya perpuluhan ditiadakan karena cara perjanjian baru ini harus berikan segenap. Nah, kalau saudara tidak mau, tidak setuju dengan perpuluhan, maka alasannya adalah 100% itu milik Tuhan. Ayo, ya, ayo kembalikan 100% untuk Tuhan, karena alasannya demikian. Ya, maka mari Bapak Ibu, ya, ini bukan soal persoalan hukum Taurat, tapi persoalannya kita rela atau tidak memberikan buat Tuhan, mengembalikan milik Tuhan. Nah, karena itu Tuhan katakan, bolehkah manusia merampok aku, tapi kita merampok Tuhan ketika kita tidak mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Perpuluhan itu soal ujian hati. Ya, mari kita mau tetap setia, percaya kepada Tuhan. Tapi pendeta, bagaimana kalau saya berkekurangan? Janda di Sarfat, ya, kisah janda di Sarfat dengan Elia. Dia hanya punya segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dia bilang kepada Elia, saya tinggal punya ini saja dan setelah itu saya akan mati. Tapi Elia bilang, bikin itu dan berikan kepada saya untuk saya makan. Waktu dia bikin dan dia berikan kepada Elia, Tuhan memberkati dia dengan berlimpah-limpah. Tepung dalam tempayan tidak pernah habis, minyak dalam buli-buli tidak pernah habis. Tuhan berkati dengan berlimpah. Nah, karena itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mari kita mau tetap setia kepada Tuhan, tetap percaya bahwa Allah yang memelihara kita, ya, Allah yang akan menyertai kehidupan kita. Tetap percaya Dia Allah yang sanggup. Jangan pernah ragukan Tuhan, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Tetaplah percaya kepada Tuhan. Amin. Firman Tuhan, saya undang pemain musik maju ke depan. Singers well.